Pertama-tama kita akan membuat dokumen dengan tipe HTML. Selanjutnya ada tag HTML sebagai tag pembuka isi dokumen. Dan ada tag body sebagai pembuka untuk isi web. Selanjutnya tag H1 yang berisi my first heading. Kode ini sebagai judul utama dengan ukuran huruf paling besar. Selanjutnya, kode ini menampilkan teks this is heading 2 sebagai subjudul dengan ukuran lebih kecil dari tag H1. Selanjutnya, kode ini menampilkan teks this is heading 3 sebagai subjudul tingkat ketiga dengan ukuran lebih kecil dari tag H2. Selanjutnya, kode ini menampilkan paragraf pertama dengan teks my first paragraph yang akan ditampilkan tanpa gaya tambahan. Selanjutnya, kode ini membuat tautan yang dapat diklik dan akan membuka halaman pada alamat seperti yang diketik di video. Kalimat yang akan ditampilkan di dalam web yang bisa diklik yaitu ini adalah link. Coba klik di sini. Selanjutnya, kode ini akan menampilkan paragraf dengan atribut title yang akan memperlihatkan teks tooltip ketika kursor diarahkan ke kalimat tersebut. Kalimat yang akan ditampilkan di web yaitu taruh mouse di atas kalimat ini, formokase lihat atribut title sebagai sebuah tooltip. Dan nantinya ketika kursor diarahkan ke kalimat tersebut, akan muncul sebuah tooltip yang berisi Napadia tooltip. Selanjutnya, kode ini menampilkan paragraf dengan atribut title tanpa tanda petik dan teks di dalamnya dibuat tebal menggunakan tag B. Selanjutnya, kode ini untuk menyediakan ruang dan baris baru, jadi boleh mengetik enter atau jarak spasi banyak. Kode ini menampilkan paragraf yang berisi penjelasan tentang tag pre dengan kata pretek dicetak miring menggunakan tag I.
Selanjutnya, kode ini menampilkan teks dengan format asli seperti yang ditulis dalam kode, termasuk jarak dan baris baru yang dipertahankan. Selanjutnya ada tag garis miring body yang menandakan akhir dari seluruh isi halaman web dan tag HTML yang merupakan penutup dari dokumen ini. Selanjutnya saya menyimpan dokumen ini dengan nama latihan.html di folder tersendiri. Setelah itu akan saya buka menggunakan Microsoft Edge untuk melihat tampilan dari kode yang telah ditulis. Berikut merupakan tampilannya. Ini merupakan link dan kemudian ini ada tooltip. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian tugas. Kita mulai kembali untuk membuat dokumen dengan tipe HTML. Selanjutnya tag HTML dan tag body. Kode ini akan menampilkan heading dengan jenis huruf Verdana menggunakan properti CSS font family. Tag H1 ini berisi "This is a heading". Selanjutnya, kode ini akan menampilkan paragraf dengan jenis huruf Courier melalui properti font family. Paragraf ini akan berisi "This is a paragraph". Selanjutnya, kode ini menampilkan heading dengan ukuran huruf sebesar 300% dari ukuran default. Yang mana isi dari heading 1 ini yaitu "This is a heading". Selanjutnya, kode ini menampilkan paragraf dengan ukuran huruf sebesar 160% dari ukuran default. Paragraf ini akan berisi teks "This is a paragraph". Selanjutnya, kode ini akan menampilkan heading yang diratakan ke tengah menggunakan text align center.
Heading 1 ini akan berisikan teks centered heading. Selanjutnya, untuk kode ini akan menampilkan paragraf yang juga diratakan ke tengah dengan text line center. Paragraf ini akan berisi teks center paragraf. Selanjutnya, kode ini menampilkan paragraf dengan tampilan normal tanpa gaya tambahan dengan teks I am normal. Selanjutnya, kode ini untuk menampilkan teks paragraf berwarna merah menggunakan color red. Paragraf ini akan berisi teks saya berwarna red. Selanjutnya, kode ini menampilkan teks paragraf berwarna biru menggunakan color blue, yang dimana paragraf ini akan berisi teks I saya berwarna blue. Selanjutnya, kode ini menampilkan teks paragraf dengan ukuran huruf 36 piksel, yang mana isi dari paragraf ini adalah saya berukuran big. Selanjutnya, kode ini akan memberi warna latar belakang halaman menjadi biru muda atau powder blue. Selanjutnya, kode ini akan menampilkan paragraf yang menjelaskan bahwa browser biasanya memberi jarak pada elemen block quote. Selanjutnya, kode ini untuk menampilkan kutipan teks panjang dari sumber yang ditentukan pada atribut site. Berikut merupakan kutipan teks panjang dari atribut site di atas.
Selanjutnya, kode ini akan menampilkan heading level 2 dengan latar belakang berwarna merah. Di mana tulisan pada heading ini berisi background color set by using red. Selanjutnya, kode ini menampilkan heading level 2 dengan latar belakang berwarna orange. Heading 2 ini akan berisi text background color set by using orange. Selanjutnya, kode ini akan menampilkan heading level 2 dengan latar belakang berwarna kuning. Dengan teks yang berisi background color set by using yellow. Selanjutnya, kode ini akan menampilkan heading level 2 dengan latar belakang berwarna biru dan teks berwarna putih. Di mana heading ini berisi text background color set by using blue. Dan heading yang terakhir, heading 2 ini akan menampilkan latar belakang berwarna cyan atau biru muda. Di sini teks akan berisi background color set by using cyan. Dan terakhir ada tag garis miring body yang menandakan akhir dari seluruh isi halaman web, dan tag garis miring HTML adalah penutup dari dokumen ini. Saya menyimpan dokumen ini dengan nama tugas di folder yang sama dengan file latihan sebelumnya. Setelah itu akan saya buka kembali dengan Microsoft Edge.
Dan berikut merupakan tampilan dari kode yang telah ditulis tadi. Di sini saya akan membandingkan kode latihan yang saya ketik dengan kode latihan yang saya copy dari modul langsung. Di sini saya ingin memastikan bahwa kode yang telah saya ketik sesuai dengan yang telah diberikan di modul. Dan sekarang saya akan membandingkan untuk yang bagian tugas. Di sini ada kesalahan yang saya ketik di bagian background color, di mana heading level 2 yang di bagian keempat, saya salah mengetikkan kode. Ternyata kesalahannya ada di background color set by using blue, di mana kodenya saya tulis dengan titik 2 bukan dengan petik ganda 2. Petik ganda. Setelah itu saya save dan merefresh halaman webnya, lalu saya bandingkan kembali dengan kode yang saya kopas dari modul. Di sini terlihat bahwa sudah sesuai.